Shalom, 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 Shabbat shalom to every one of you. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Praise the Lord and Boker Tov. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di dalam perenungan pagi hari ini. Tentunya ini adalah hari yang baik, hari yang luar biasa. Kita terus menerus menerima kebenaran firman Tuhan, dan apa yang kita terima, percayalah kita akan mendapatkannya. Nah, pagi hari ini saya ada di Sumbawa pada hari ini, hari yang sangat luar biasa. Kemarin ibadah yang dahsyat, dan nanti malam dan besok tentu akan dahsyat. Ini akan Anda lihat lagi kesaksian di mana saya melayani di pulau ini akan diupload di YouTube. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada Anda, ini adalah hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan untuk kita menikmati dan mengalami apa yang Dia sediakan. Mari kita sapa Dia yang berfirman, kita katakan terima kasih buat pagi hari ini, hari yang luar biasa, hari yang dahsyat Tuhan. Di hari akhir pekan ini kami mengucap syukur buat apa yang Kau sediakan buat kami. Kami menerimanya dengan pengertian. Terima kasih Bapa, terjadilah firman-Mu yang kami dengar. Haleluya. Amin. Oh, sungguh luar biasa hari ini. Kita melanjutkannya dari apa yang kita renungkan hari-hari 2019. Sekarang semuanya tergantung kepada kita semua. 2019 now it's all up to you. 2019 ini tergantung apa yang kita ucapkan sekarang. Karena pada pagi hari ini tagline-nya adalah what you say is what you get. Apa yang kamu ucapkan itulah yang akan kamu terima. Sekali lagi, what you say is what you are going to get. What you say is what you get. Kenapa perlu saya katakan demikian? Karena seperti yang saya sudah bagi kemarin adalah bahwa destiny is in your mouth. Kita berkata di dalam Amsal, dikatakan bahwa masih ingat kemarin Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. So, kalau kita suka menggemakan firman Tuhan, sekali lagi, kalau kita love to speak the word, kalau kita suka menaruh perkataan Tuhan di dalam mulut kita, maka apa yang kita ucapkan itulah yang akan kita nikmati. Jadi saya mau ingatkan kepada Anda, jangan sampai tidak ada firman di dalam mulutmu. Jangan sampai tidak ada perkataan Tuhan di dalam mulutmu. Sebab kalau tidak ada perkataan Tuhan di dalam mulut kita, nanti yang akan kita ucapkan adalah kesia-siaan. Sekali lagi, I'm going to remind you again today, please let the word of God stay in your mouth. Ya, do not depart. Jangan sampai firman Tuhan itu meninggalkan mulutmu. Biarlah firman Tuhan itu ada di dalam mulut kita, supaya apa yang kita perkatakan itu selalu perkataan Tuhan. Ya, supaya firman Tuhan itu selalu ada di dalam mulut kita, sehingga apa yang kita ucapkan itulah yang kita akui. Ya. Apa yang kita ucapkan itu masuk di dalam hati, masuk dalam pikiran. Kita perlu tahu ya, apa yang kita ucapkan itu lahirnya dari hati. Jadi Yesus pernah ngomong begini, bukan hal-hal yang dari luar yang menajiskan kamu, tapi apa yang keluar dari dalam mulutmu. Jadi yang kita keluarkan dari dalam mulut kita, kalau kita tidak berjaga-jaga, nanti itu yang akan menajiskan kita sendiri. Tapi kalau kita mengeluarkan perkataan Tuhan dari mulut kita, maka perkataan Tuhan itulah yang menjadikan kita. Perkataan Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup kita. Ini yang penting ya. Yang penting kita ketahui bahwa kalau kita tidak ada firman, maka yang akan kita keluarkan adalah perkataan kesia-siaan. Nanti yang akan terjadi dalam hidup kita adalah kesia-siaan. Tetapi kalau firman Tuhan kita sudah dengar baik-baik, lalu kita masukkan di dalam hati kita, lalu kita memeditasikannya, lalu kita mengucapkannya lagi, maka firman Tuhan itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita lihat kita sudah katakan kupas di dalam Amsal, dikatakan sekarang hidup dan mati itu tergantung kepada kita semua. Kalau kita mau beruntung, kita harus punya statement. Kalau kita mau berhasil, kita harus punya apa yang kita akui, yang kita ucapkan, itulah yang sebenarnya kita percayai. Ya, yang kita ucapkan itu sebenarnya yang kita percayai. Jadi berhati-hati sekarang, kita harus berhati-hati dengan ucapan kita. Hati-hatilah dengan perkataan kita, sebab kita dihakimi menurut perkataan kita sendiri. Ada ayat di dalam Alkitab kita dikatakan gini, kamu itu akan dihakimi dengan perkataanmu sendiri. Jadi jangan sampai Pengkhotbah 5 ayat 2, kita lihat Pengkhotbah 5 ayat kedua sekarang. We're going to read Ecclesiastes 5 and 2 ya. Pengkhotbah 5 ayat 2 dikatakan janganlah terburu-buru dengan mulutmu
dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. So, dikatakan janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Artinya gini, pengkhotbah mau berkata begini. Karena pengkhotbah itu berbicara tentang kesia-siaan. Jadi kalau kita tidak ada firman yang kita dengar dan kita renungkan, nanti kita mengucapkannya itu adalah kesia-siaan. Kenapa dikatakan begini? Allah di sorga, kamu di bumi. Kenapa? God is looking, God is hearing, God is going to do. Tuhan sepakat dengan apa yang kamu ucapkan. Kalau kamu mengucapkan kesia-siaan, maka ya kesia-siaan akan datang kepadamu dan Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi waktu mulutmu mengeluarkan perkataan Tuhan, maka Tuhan mendengarnya dari sorga dan Tuhan akan berkata, wow, orang ini sepakat dengan perkataanku. Jadi ketika Tuhan mendengar ada orang yang mengucapkan perkataannya, mengucapkan firman-Nya, then God in heaven is going to agree. Tuhan yang di sorga akan sepakat dengan apa yang dia dengar di bumi. Ada orang yang mengucapkan firman. Jadi hati-hati, jangan sembarangan. Kadang-kadang kita suka ngomong ngawur, kita ngomong sekalipun mungkin dalam tanda petik ya, hati-hati. Dalam tanda petik kita, I'm just kidding, I'm just joking. Even when you are joking, you must be very careful. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan tidak lihat begini, oh orang ini joking. You know, in the eyes of God, apa yang Tuhan lihat ke bumi, apa yang keluar dari mulut kita, Tuhan tidak pernah melihat gini, oh orang ini hanya main-main, oh these people are just joking, oh these people they just hati-hati, karena pengkhotbah bilang, hati-hati, jangan cepat-cepat mengeluarkan perkataan. Apakah itu perkataan itu hanya just kidding atau it's just kita harus sebagai orang-orang yang mau mengalami kebenaran firman Tuhan, apa yang kita ucapkan itu artinya itu yang kita mau supaya itu terjadi dalam hidup kita. So my friend, we all got to be very careful with our own words. When we speak, we have to be very careful with our mouth, with our speech. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. For God is listening to our speech. God is listening to what we say. What we say is what we get. Apa yang kita ucapkan itu akan kita terima. So learn to meditate the word and speak it out. Belajar untuk menerima firman dan perkatakan. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang kita harus lihat di dalam surat Roma. Dalam surat Roma pada waktu Roma pasal yang ke-10. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-10. Di dalam Roma pasal yang ke-10 dikatakan begini. Ketika kamu firman iman itu ya, yang kemarin kita sudah kupas bagaimana Rasul Paulus itu mengutip kembali di dalam ulangan 30 kemarin yang waktu Tuhan Musa mengajarkan kepada orang Yahudi, dikatakan begini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. The word is in your mouth. Now Romans chapter 10 and 8 and 10, Roma 10 ayat 8 dan 10, kita lihat ya, kita baca lagi. Roma 10 ayat 8 dan ayat 10. Romans chapter 10 verse 8 and 10. Dikatakan, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kemudian kita lompat di ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, with hearts people believe and being made righteous, but with the mouth, dengan words that we speak, we are saved. Coba kita lihat di dalam bahasa Inggris Roma 10. Kita harus tahu betul-betul apa yang Tuhan katakan di hari-hari ini, supaya kita tidak sembarangan dalam berkata-kata, karena Tuhan mendengar setiap perkataan kita. Ya, saya baca dalam bahasa Inggris Roma 10 ayat 8. I'm reading in English Romans chapter 8 and 10. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. And 10 verse, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Jadi perhatikan baik-baik, kenapa dikatakan di ayat yang ke-10, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika kamu mengucapkan firman, kamu diselamatkan dari kesia-siaan.
Waktu kita mengucapkan perkataan yang baik, kamu diselamatkan dari kehancuran. Tapi kalau mulut kita mengeluarkan perkataan yang lain yang bukan firman, wah, tidak ada yang dapat menolong. So learn to put the word of God in your mouth this year. Belajar untuk menaruh perkataan Tuhan di dalam mulut kita, sehingga apa yang kita ucapkan adalah perkataannya, dan kita akan menikmati. Ingat ya, hidup dan mati now, life and death now, it's in your mouth. God is going to agree with what you say. Tuhan akan sepakat dengan apa yang kamu ucapkan. Karena itu Pengkhotbah 5 dikatakan, we must be very careful with our words, our mouth. Kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan 2019. Hendaklah mulut kita penuh dengan perkataan Tuhan. Karena Tuhan di sorga akan melihat apa yang keluar dari mulutmu. Itulah yang menentukan apakah kamu dinajiskan, kamu diselamatkan, kamu masuk dalam kesia-siaan, atau kamu masuk di dalam hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. My friend, every one of you, let's start to learn how to speak good words out of your mouth. Mulai belajar untuk memperkatakan perkataan yang baik yang keluar dari mulutmu. Learn to speak the word of God. Let the word of God. Kalau kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 dikatakan begini kan. Janganlah kamu lupa memperkatakan firman. Ya, dikatakan di Yosua 1 ayat 8. Janganlah lupa memperkatakan firman. Ya, itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Di dalam bahasa Inggris bukan dikatakan lupa lagi. Dikatakan di dalam bahasa Inggris, jangan sampai firman Tuhan itu meninggalkan mulutmu. Saya baca dalam bahasa Inggris. This book of the law shall not depart from your mouth. Perkataan hukum ini jangan meninggalkan mulutmu. The book of the law shall not depart from your mouth. Kalau bahasa Indonesia, jangan lupa memperkatakan. Dalam bahasa Inggris, jangan sampai hukum Taurat ini, perkataan-perkataan Tuhan ini meninggalkan mulutmu. The book of the law shall not depart from your mouth. Perkataan Tuhan jangan sampai meninggalkan mulutmu. Jadi ini tidak ada batasan loh. Tadi saya sudah katakan, kadang-kadang kita suka gini, oh saya serius, oh I'm joking. No, di hadapan Tuhan melihat semua perkataan yang kita keluarkan. Apakah kita keluarkan secara serius atau kita keluarkan secara biasa-biasa. Karena apa yang kita ucapkan itu akan disepakati oleh Tuhan. Jadi let us learn how to speak good words. And then let the word of God dwell in your mouth. Stay in your mouth. So whatever we speak the word of God. Misalnya Anda dalam keadaan susah, Anda harus mulai berkata begini, Tuhan sedang mengajar kepadaku sesuatu yang baik. Karena itu aku akan melihat hikmat Tuhan terjadi di dalam hidupku. Di dalam masalahku, aku akan melihat hikmat Tuhan terjadi. Begitu. Kalau Anda hidup di dalam persoalan, ucapkan begini. If you are in a situation or in a difficult times, learn to speak. Oh, God is teaching me. Through these difficult times, I'm going to learn the wisdom of God. Di dalam masalah yang sulit, aku akan belajar melihat perkataan hikmat Tuhan terjadi dalam hidupku. I'm learning, I am in the process of life, and I'm learning the wisdom of the Lord through my situations. Aku belajar hikmat Tuhan lewat masalahku. Maka kita akan melihat kemenangan terjadi di dalamnya. Karena Tuhan tidak pernah mau membuat kita hancur. Karena Tuhan mau membuat kita semakin hari, semakin naik, semakin hari, semakin naik, semakin hari, semakin luar biasa. Karena firman Tuhan itulah yang sebenarnya yang menjadi perjalanan hidup kita. Ingat kata pemazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu akan menjadi terang bagi jalan kita kalau kita mengakuinya. Kan di dalam Roma 10, barang siapa mengaku dengan mulutmu itu akan diselamatkan. Jadi setiap kali kita confess the word of God, every time we speak the word of God, setiap kali kita mengakui firman Tuhan, setiap hari harus ada pengakuan firman di dalam mulut kita. Setiap hari I'm suggesting you, saya mau kasih satu saran kepada Anda. Biarlah setiap hari ada perkataan Tuhan yang keluar dari mulutmu.
Biarlah setiap hari, let every day the word of God is being spoken out of your mouth. It has to be every day. Setiap hari harus ada perkataan firman yang diucapkan. Every day we have to speak, we have to make mention the word of God. We have to declare the word of God every day. Kita harus mulai perkatakan firman Tuhan setiap hari. Karena seperti Daud katakan, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi setiap kali kita memperkatakan firman, maka kita sedang berjalan di dalamnya. Dan kita akan mengalami apa yang Tuhan sediakan. So pagi hari ini, di akhir pekan ini, aku akan melepaskan perkataan Tuhan dalam hidupmu. Aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berjalan hari ini lagi di dalam perlindungan Tuhan, di dalam sejahteranya Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. I'm declaring today we are going to walk in the grace of the Lord. We are going to walk in the favor of God. Again today, I speak the goodness of God. I speak the word of faith. I speak the blessings of the Lord to you and to all of us and to me. Aku memperkatakan kebaikan Tuhan. I speak healing. Aku katakan kesembuhan terjadi. I speak restoration. Aku memperkatakan pemulihan terjadi atas kehidupan kita lagi pada hari ini. Aku perkatakan pertambahan berkat akan terjadi terus menerus dalam hidup kami. I speak in the abundance and the increase of blessing shall be on our life again today, this weekend. Aku perkataan firman Tuhan, hidup dengan segala kelimpahannya, anugerahnya terjadi lagi dalam hidup kita hari ini lagi. Dan aku katakan, we are protected, kami dilindungi oleh firman Tuhan. Dan aku melepaskan perkataan iman lagi atas kehidupan Anda dan kehidupanku. Tidak ada senjata musuh, there is no strategy of the enemy shall prevail against us. Tidak ada rancangan setan yang akan berhasil dalam hidupku. Sebab firman Tuhan ada padaku. Kita tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam kita. Karena itu aku ucapkan kebaikan Tuhan. I speak the goodness of God to all of you, to me and to you all. I speak the goodness of God. I speak the grace and the favor of God again today. Haleluya. Aku ucapkan perkataan Tuhan pada hari ini buat kita semua. Praise the Lord. So inilah roti hidup yang kita makan pada pagi hari ini. Segarkan dirimu. Mulai kita masuk hari ini, kita berkata terima kasih. I want to spend the whole day this weekend. Haleluya. Dengan perkataan Tuhan yang sudah kuucapkan dari mulutku. Dan aku tahu firman Tuhan telah engkau dengar, maka engkau akan menggenapinya. Sebab aku menerapkan hidupku untuk selalu mengucapkan firman. Bapa terima kasih. Karena itu naikkan syukur kepada Dia. Karena apa yang kita ucapkan sesuai dengan firman-Nya, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, praise the Lord. So have a good time, have a good weekend. Selamat menikmati akhir pekan pada hari ini. Tuhan memberkati dimanapun Anda berada. Sampai jumpa dalam perenungan yang berikut. Remember to stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with the word of the covenant. I love you. I love you. I love you. Speak the word of God every day. Because what you say is what you are going to get. Apa yang kamu ucapkan, itulah yang akan kamu terima. Praise the Lord. I love you everybody. Amin. Amin. Oh terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Ada anugerah, ada pertolongan, ada perlindungan. Oh terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Ada hidup dan berkelimpahan. Amen. Wow. So excited. My God. Hallelujah. Praise the Lord.